Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Diari Dosen, sebuah podcast yang akan membahas segala hal tentang dunia pendidikan, khususnya dunia kampus. Sebelumnya, saya mohon maaf karena sudah beberapa minggu ini tidak mengupload video baru berkaitan dengan persoalan-persoalan dalam dunia akademis, kampus, dan seterusnya. Ya, karena mungkin kesibukan ya. Jadi mulai hari ini saya ingin sharing lagi video yang harapannya bisa membantu teman-teman mahasiswa. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang pasti sangat dibutuhkan oleh mahasiswa gitu ya, khususnya yang sudah menyelesaikan proposal skripsinya gitu ya. Jadi bagaimana mahasiswa yang sudah pembimbingan dan sudah mengerjakan proposal skripsi, sudah di ACC dan siap sidang. Nah, ketika sidang proposal skripsi pasti teman-teman akan mengalami berbagai macam hambatan. Salah satunya adalah hambatan psikologis begitu ya. Bagaimana kita deg-degan gitu ya, merasa nervous, bahkan mungkin gelisah, tidak bisa tidur ketika H-1 menjelang kita sidang proposal. Saya pribadi misalnya dulu ketika sidang tesis bahkan itu H-1-nya itu menjadi panitia di kampus tempat saya bekerja gitu ya. Lalu sidang tesis, nah itu lumayan gitu ya. Terus saya juga sering melihat di Facebook, di grup Facebook yang saya ikuti, pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana ya kira-kira tips menghadapi sidang proposal skripsi. Jadi ini masih sidang proposalnya ya, belum sidang skripsinya. Nanti ada lagi video mengenai itu. Nah, hari ini saya ingin membahas bagaimana ya mengatasi hambatan psikis, karena ini lumayan ya, luar biasa besar efeknya pada kesuksesan kita ketika sidang. Jadi sidang proposal skripsi ini kan ibaratnya kita sedang mempertahankan rencana kita untuk melakukan penelitian yang itu kalau misalnya tidak disetujui, ya berarti kita tidak bisa lanjut mengerjakan skripsi. Nah, kalau misalnya sidang proposal lalu hambatan psikis kita tidak bisa kita pecahkan, tidak bisa kita selesaikan, pasti kan berdampak, boleh jadi kita gagal untuk melangkah ke step berikutnya, itu mengerjakan skripsi. Nah, kita coba membahas itu. Yang pertama yang pengen saya tegaskan adalah tentang asumsi dasarnya dulu ya. Jadi asumsi dasarnya dulu kita tata, yaitu proposal. Jadi proposal itu apa sih asumsinya? Di mungkin video-video awal saya sudah sempat menjelaskan tentang kedudukan proposal. Nah, ini saya ulangi sedikit saja supaya teman-teman paham asumsinya. Jadi proposal skripsi kita pakai asumsi umum tentang proposal dulu aja ya. Proposal itu kan sebenarnya sebuah rencana kegiatan yang akan kita lakukan gitu ya, secara tertulis. Jadi kegiatan apapun, dan itu secara tertulis, sistematis, detail, bahkan mungkin anggaran dan seterusnya, timelinenya itu semuanya itu ada di dalam proposal tersebut. Nah, itu seperti itu. Mungkin teman-teman kalau dulunya itu pengurus OSIS misalnya ada pengalaman membuat proposal kegiatan OSIS. Mungkin ketika Karang Taruna teman-teman punya pengalaman membuat proposal itu kegiatan Karang Taruna. Kurang lebih seperti itu. Sehingga dalam konteks proposal skripsi, berarti kan ini adalah rencana kita untuk melakukan penelitian skripsi yang itu kita susun secara sistematis, secara detail gitu ya, timelinenya jelas dan seterusnya. Nah, karena ini adalah sebuah rencana gitu ya, rencana yang akan diajukan, maka kan dia punya fungsi. Apa fungsinya? Yang pertama adalah menguji kelayakan rencana kegiatan penelitian yang akan kita laksanakan. Jadi kegiatan penelitian kita ini harus diuji dulu, layak enggak? Sebab kalau misalnya tidak layak, ya tidak perlu diteruskan. Sama seperti kegiatan. Kegiatan kalau proposalnya tidak diterima, ya enggak diteruskan, ya enggak dijalankan. Tapi kalau diuji terus layak, ya kegiatannya lanjut aja terus, silahkan. Sama seperti skripsi. Kalau proposal skripsinya ternyata terbukti layak, maka monggo lanjut skripsi. Itu kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah menguji penguasaan peneliti terhadap penelitian yang akan dia lakukan.
Kan ya nggak lucu ya gitu. Ada peneliti dan dia tidak menguasai penelitiannya, ya hanya karena mungkin ikut-ikutan, mungkin ikutan tren temen, akhirnya dia bikin penelitian tapi dia gak menguasai. Lah ini kan kalau dia tidak menguasai penelitiannya, apa nanti jadinya seperti apa? Bagaimana kira-kira jadinya penelitiannya, kan mesti akan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Jadi harus diuji dulu, peneliti ini menguasai nggak rencana penelitiannya, dia menguasai nggak topiknya, sehingga dia benar-benar bisa menghasilkan kesimpulan yang valid, yang ilmiah, yang berguna, dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah menguji kerealistisan. Nah ini yang teman-teman perlu pahami. Biasanya mahasiswa itu barangkali mungkin karena idealis begitu ya, pengen yang bombastis, yang mungkin yang terbaik lah ini begitu, tapi biasanya lupa dengan kerealistisan. Nah sebenarnya proposal skripsi itu ketika di sidang itu diuji kerealistisannya, karena boleh jadi penguji akan membantu sebenarnya untuk mempertanyakan itu supaya peneliti sadar, penelitianmu itu kalau tidak realistis nggak bisa selesai loh gitu. Kalau misalnya dia tidak realistis dijalankan, kamu nanti nggak dapat data loh. Kalau kamu nggak dapat data, kamu nggak bisa menganalisis. Kalau kamu nggak bisa menganalisis, kamu nggak bisa dapat kesimpulan. Nah itu begitu. Sehingga kerealistisan itu pasti akan ditanyakan. Kerealistisan itu nanti menyangkut mungkin pembiayaan, menyangkut waktu, menyangkut ketersediaan sumber data, dan seterusnya. Jadi ini asumsi dasarnya yang harus teman-teman pahami dulu. Proposal adalah rencana yang diajukan, proposal skripsi berarti rencana penelitian yang diajukan. Lalu fungsinya ya tadi itu, 1 menguji kelayakan, 2 menguji penguasaan, dan yang ketiga menguji kerealistisan. Sehingga kita harus paham betul bahwa pertanyaan yang diajukan penguji itu jangan ditakuti gitu loh, jangan merasa bahwa saya dibantai ini ketika saya di sidang, jangan begitu dulu ya. Jadi kita perbaiki mindsetnya dulu. Mindsetnya adalah saya mau melakukan rencana penelitian berarti saya diuji. Jadi nggak ketakutan, paranoid terlebih dahulu akan dibantai oleh penguji gitu loh, maksud saya seperti itu gitu ya, paham ya. Maka nanti wajar. Jadi penguji itu misalnya menanyakan latar belakang gitu ya, latar belakang yang jadi motivasi peneliti. Peneliti itu kenapa sih ingin meneliti topik tersebut, kenapa RM tersebut yang diteliti, kan wajar ya. Ibaratnya penguji itu pengen tahu kamu itu meneliti itu ada alasannya enggak. Jangan-jangan cuma ikut-ikutan nggak ngerti alasannya, kan wajar. Jadi kan ini tidak sama dengan membantai gitu loh, maksudnya seperti itu. Yang pertama, maka wajar ditanya latar belakang. Yang kedua, ditanya data-data awal yang dijadikan pijakan. Jadi ketika kita meneliti, karena ini kan ilmiah ya, bukan fiksi gitu ya, maka kan kita harus berangkat dari data-data awalnya itu apa gitu loh, indikasi-indikasi awal itu apa, sehingga tidak berangkat dari khayalan. Nah ini tidak berangkat dari khayalan, tapi berangkat dari realitas. Nah itu makanya itu ditanyakan, wajar gitu. Terus yang ketiga ditanyakan orisinalitas. Ini kan juga wajar ya, jangan sampai penelitianmu itu sudah pernah dilakukan, judulmu itu sudah pernah diteliti, persis malah. Lah kan buat apa diteliti lagi? Kan nggak orisinal akhirnya, mengulang saja kan gitu. Kecuali kamu bisa menunjukkan orisinalitasnya, perbedaannya skripsimu, penelitianmu ini dengan yang lainnya itu seperti apa. Lah itu wajar kan ditanyakan latar belakang, ya kan, ditanyakan data-data awal, ditanyakan orisinalitasnya, ditanyakan kejelasan teorinya gitu ya. Teorinya ini kamu pakai apa, alasannya apa, kan kita harus bisa menjelaskan itu. Nggak menggunakan teori kenapa ya pengen aja mbak ya Pak, misalnya nggak bisa gitu. Ya kita harus menjelaskan alasannya seperti ini dan seterusnya. Termasuk metode penelitian. Kan itu wajar ya. Jadi kayak proposal kegiatan mesti kan ditanya alasannya apa mengadakan kegiatan, tujuannya apa. Ya kan? Terus kegiatannya nanti gambarannya kira-kira seperti apa. Itu kan wajar ya, wajar sekali. Sama seperti skripsi. Orisinil enggak? Teorinya kamu paham enggak? Terus ini nanti metodemu dalam meneliti kira-kira bagaimana? Itu kan wajar sekali, dan itu kan yang dilaporkan di bab 1, bab 2, bab 3 di dalam proposal kan, ya kan, itu kan seperti itu. Nah
tentang bagaimana kira-kira gambaran pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul saat sidang proposal skripsi nanti akan saya berikan di video lain saja, daripada takutnya ini terlalu lama kalau saya masukkan ke sini juga. Hari ini kita akan fokus pada bagaimana mengatasi hambatan psikis ketika akan menjalani sidang proposal. Nah, itu asumsi dasarnya tadi ya. Fungsinya proposal itu, maka wajar ketika pertanyaannya menyangkut hal-hal tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke caranya nih. Bagaimana ya kira-kira kita mengatasi hambatan psikis ini? Yang pertama adalah kita harus memahami fungsi dari sidang proposal skripsi. Tadi seperti yang saya bilang di awal ya. Jadi ini mungkin terkesan klise ya, tapi ya memang itu yang dibutuhkan. Gimana dong? Ya kan? Mengubah mindset supaya tidak paranoid. Apa sih yang bikin psikis kita itu bermasalah? Kan kita ketakutan. Persepsi-persepsi kita, persepsi yang belum tentu benar. Persepsi terhadap penguji, wah penguji ini dosen killer nih, mati saya. Lah itu kan hal-hal seperti itu yang itu membuat gelisah luar biasa gitu. Lah maksud saya, langkah pertama dalam mengatasi hambatan psikis adalah kita harus memahami fungsi sidang proposal skripsi. Kalau kita paham fungsinya, mindset kita akan berubah. Jadi kita harus paham ini fungsinya untuk menguji kelayakan. Karena menguji kelayakan wajar sekali gitu loh ditanya tentang rencana penelitiannya sebelum itu dilaksanakan. Supaya kalau memang itu benar-benar sudah teruji, ya oke, bablas saja, enak. Nah itu seperti itu. Kalau nggak diuji, apa kira-kira dampaknya? Ya besar sekali, bahaya. Bisa jadi rencana itu akan berantakan. Bisa jadi penelitiannya nggak akan selesai. Bisa jadi data-datanya nggak akan dapat. Bisa jadi nggak bisa dianalisis. Ya nggak jadi penelitiannya. Nah makanya kan perlu diuji. Jadi kita akhirnya menata psikis. Wah berarti ya wajar gitu loh. Ya kan mindsetnya itu saya paham nih fungsinya. Oke ya, ini insya Allah akan mengurangi kegelisahan itu. Karena kita berangkat dari pijakan rasional, bukan ketakutan persepsi yang kadang tidak sesuai dengan kenyataannya begitu ya. Yang pertama. Yang kedua adalah mendudukkan posisi penguji secara tepat. Oke ya, ini mindset sekali lagi nih. Kalau yang pertama fungsinya sidang proposal, yang kedua kedudukan penguji. Oke, penguji, saya tegaskan, penguji itu bukan pembantai ya, dia bukan batosai si pembantai, bukan gitu ya, bukan Ken Shinimura. Penguji itu dia adalah seseorang yang saya tekankan ya, pengen memastikan, oke ya, pengen memastikan penelitian kita berjalan dengan baik gitu loh. Jadi penguji itu ingin memastikan bahwa mahasiswanya yang diuji ini benar-benar penelitiannya akan berjalan dengan baik. Yang kedua, penguji itu ya ingin memastikan bahwa penelitian ini orisinil. Karena orisinil mesti punya nilai manfaat kan. Kalau plagiat pasti nggak punya nilai manfaat dan itu kan kriminal gitu loh. Maka penguji itu kedudukannya itu. Oke ya, jadi kalau kita paham kedudukan penguji, maka ketakutan-ketakutan berlebihan itu idealnya nggak akan muncul. Kenapa? Karena oh iya sih tugas dia kan begitu. Tugas dia kan memastikan penelitianku ini berjalan dengan baik. Tugas dia memastikan penelitian saya ini orisinil. Ya wajar kalau dia tanyanya begitu. Nah kalau begitu kan nggak akan takut. Ya kan harusnya begitu ya, nggak akan takut. Lalu yang ketiga, memahami kedudukan peneliti dan penguji. Apa ini maksudnya? Maksudnya begini loh. Sehebat-hebatnya penguji Anda, sementereng-menterengnya gelarnya gitu ya, wah profesor, doktor, apapun lah itu penguji Anda, tetap di dalam penelitian itu yang paling menguasai penelitian itu adalah Anda. Kenapa? Karena Anda penelitinya. Paham ya maksudnya ya? Jadi ketika Anda mempresentasikan proposal, maka dalam rencana penelitian itu kan Anda yang bikin, harusnya kan Anda yang paling menguasai gitu loh. Jadi penguji pasti akan menyerahkan kepada Anda, Anda yang lebih menguasai kok. Makanya dia bertanya gitu loh. Maksudnya itu seperti itu. Jadi peneliti pasti lebih menguasai penelitiannya dibandingkan penguji. Nah, penguji itu hanya akan fokus di aspek metodologinya gitu loh, di aspek keilmiahannya. Jadi ini berangkat dari latar belakang yang benar enggak? Misalnya ini
rumusan masalahnya bener apa enggak, ini teorinya dipakai dengan benar atau enggak, ini method-nya bener apa enggak. Kan ini masih kaidah metodologi gitu loh. Dia nggak akan menanyakan secara detail daleman konten dari penelitianmu, kan Anda yang paling menguasai gitu loh. Dia akan hanya bertanya itu, dia tidak akan sok tahu terhadap itu. Makanya yang diuji adalah aspek metodologinya. Maka peneliti harusnya pede dong. Iya kan, pede. Nah, misalnya gini, misalnya saya dulu meneliti tentang menstra masjid. Maka penguji saya belum tentu dia menguasai menstra masjid. Karena penelitian menstra masjid ini penelitian saya. Mungkin penguji punya kualifikasi di bidang lain gitu loh. Mungkin dia punya kualifikasi di bidang manajemen, mungkin di bidang dakwah atau di bidang apa, di bidang sosiologi. Dia punya kualifikasinya. Nah, penelitian kita yang menguasai, maka harus pede. Itu loh, maksud saya seperti itu. Jadi punya keyakinan. Justru saat sidang itu keyakinan, kepercayaan diri itu nanti kelihatan ketika kita mempresentasikan dan menjawab pertanyaan. Kita bisa jawab, oh ya Pak, yang pertanyaan itu ada di halaman ini Pak. Wah, itu penguji akan sangat angkat jempol gitu ya. Wah, seneng nih, berarti anak yang diuji ini benar-benar menguasai gitu ya. Benar-benar menguasai. Tapi kalau ditanya terus gak paham, bingung sendiri, gelisah sendiri, waduh itu ya sedih penguji itu. Ya, sehingga karena peneliti yang menguasai penelitiannya, maka pede saja. Ya, percaya diri. Nah, ini kan harapannya bisa mengurangi hambatan psikis ya. 1, kita paham fungsi sidang. 2, kita paham kedudukan penguji. 3, kita paham kedudukan kita. Kita itu sebagai mahasiswa yang meneliti, saya lebih menguasai. Jadi nggak perlu takut gitu. Maksudnya seperti itu gitu ya. Lalu yang keempat ini biasanya pengalaman saya itu saya lakukan ketika saya akan sidang skripsi maupun tesis ya. Apa itu? Buat ringkasan dari proposal Anda. Jadi proposal Anda ini kan mungkin berapa halaman? 20, 30, 40 halaman misalnya begitu. Kan nggak mungkin 40 halaman itu kita presentasikan selama 15 menit. Nggak mungkin. 10 menit, 15 menit ya habis itu. Mungkin baru bab 1 udah habis. Kalau kita baca semua kan nggak mungkin. Maka kita harus buat ringkasannya. Ringkasan ini akan membantu kita untuk mempermudah gitu ya dalam kita presentasi dan efisien, jadi nggak kehabisan waktu gitu loh. Nah, buat ringkasannya. Jadi presentasi proposal itu kalau nggak salah 10-15 menit lah. Anda dituntut dalam waktu yang singkat mempresentasikan proposal Anda. Nah, sering terjadi, ini pengalaman saya menguji, mahasiswa itu kehabisan waktunya 15 menit habis, dia belum presentasi semua. Wah, ini kan semakin bikin takut. Nah, kenapa kok kehabisan waktu? Jangan-jangan ya karena grogi gitu kan. Wah, bingung mana yang dipresentasikan, mana yang nggak dipresentasikan dan seterusnya. Maka buat ringkasan. Jadi bikin poin-poin. Misalnya latar belakang. Jangan dibaca semua. Latar belakangnya poinnya aja. Bab 1, motivasi saya meneliti topik ini itu ini. Indikasi-indikasi data-datanya seperti ini. Rumusan masalah saya seperti ini. Tujuan saya seperti ini. Oke, lalu metode saya begini, teori yang saya pakai seperti ini. Itu nanti kita bikin ringkasannya. Mungkin 10 menit itu bisa tersampaikan semua, atau 15 menit tersampaikan semua. Tapi kalau kita nggak bikin ringkasan, stres mesti kita. Gitu ya. Jadi saran saya teman-teman bikin. Jadi bab 1 bikin tuh poin-poin penting yang mau saya sampaikan apa. Bab 2 poin-poin penting yang mau saya sampaikan apa. Bab 3 apa. Kalau teman-teman benar-benar mempresentasikan itu tanpa melihat teksnya, tanpa melihat papernya, wah itu akan jadi nilai plus yang lebih hebat lagi gitu. Penguji akan semakin seneng karena kan wah benar-benar menguasai berarti anak ini. Tapi nggak apa-apa sih ada yang baca papernya gitu ya. Cuman lebih saya sarankan untuk ada ringkasan atau setidaknya yang di hadapan kita itu ringkasan. Jadi kita tidak membaca semua tapi ringkasannya saja. Gitu ya. Jadi yang keempat adalah membuat ringkasan proposal yang akan kita presentasikan. Dan yang kelima, yang terakhir, ini gimana ya, agak tricky. Nanti mungkin di video berikutnya saya perjelas ya. Apa itu? Teman-teman buat daftar prediksi pertanyaan. Jadi dosen itu, kan kita sudah paham ya. Kita sudah paham, fungsinya proposal itu menguji kerealistisan penelitian dan menguji originalitas
maka apa ya kira-kira yang akan ditanyakan? Nah, kita prediksi tuh. Oh, mungkin nanya ini nih, gitu ya. Oh, mungkin nanya motivasi saya. Oh, mungkin nanya latar belakang saya. Oh, mungkin nanya mengapa saya pakai metode itu. Oh, mungkin nanti nanya medpen saya dan seterusnya. Kita bikin prediksinya sehingga kita bisa mengantisipasi jawabannya. Nah, psikis itu kan kenapa sih bisa gelisah, bisa takut? Karena kita tidak tergambar apa nanti tantangan yang akan dihadapi. Ibarat orang disuruh masuk ke hutan rimba gitu, nggak ngerti ngadepi apa, takut mesti karena dia tidak tergambar nanti ngadepin apa ya gitu. Tapi kalau dia sudah paham, oh ternyata yang medan yang saya hadapi itu ternyata kebun raya Bogor, ya tambah seneng kan begitu ya, nggak jadi ketakutan misalnya seperti itu. Jadi harus benar-benar kita prediksikan itu seperti itu. Jadi psikis kita tidak tenang ya karena kita tidak ada gambaran, nggak ada persiapan yang optimal. Nah, itu seperti itu. Nah, maka ketika kita berhasil, ya mungkin tidak secara presisi 100% sama ya, nggak, minimal lah kita itu ada gambaran. Oh, nanti ditanyain ini, maka jawaban saya seperti ini. Gitu ya. Ibaratnya analogi pasukan mau perang itu pede. Aku sudah paham lah pertanyaannya kira-kira seperti ini, maka saya mempersiapkan seperti ini. Itu ya. Jadi yang saya sampaikan ini bukan lantas itu ya kayak semacam cheat gitu ya, atau mungkin kalau di game itu kan ada cheat, enggak. Saya cuma menyampaikan bahwa psikologis ketika kita akan menghadapi sidang proposal skripsi itu bisa diatasi persoalannya gitu ya, hambatan psikis itu bisa diatasi. Satu, pahami fungsi sidang proposal supaya kita tidak ketakutan berlebihan. Yang kedua, kita memahami kedudukan penguji ya, penguji bukan pembantai ya, jadi jangan takut. Yang ketiga, kita memahami kedudukan kita sebagai peneliti jauh lebih menguasai penelitian kita, maka pede dong. Lalu yang keempat, bikin ringkasan proposal yang akan kita presentasikan sehingga kita siap. Dan yang kelima, yang terakhir nih, bikin prediksi. Pertanyaannya kira-kira apa saja, antisipasi jawaban saya kira-kira seperti ini. Dengan ini insya Allah psikis teman-teman akan tertata, pede, performa meyakinkan, sehingga sidang proposal bisa dilalui dengan baik. Baik, mungkin itu ya video singkat yang ingin saya sharing. Video baru lagi setelah mungkin hampir 1 bulan saya tidak upload video baru. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Video singkat ini bisa membantu teman-teman yang sedang menjalani, mengerjakan skripsi, proposal, dan seterusnya. Sekali lagi, podcast Diari Dosen sign out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin itu yang ingin saya bahas, yang bisa saya sampaikan. Semoga video singkat ini sekali lagi bisa membantu teman-teman baik rekan-rekan dosen maupun mahasiswa sehingga belajar dari peristiwa yang memprihatinkan ini. Diari Dosen sign out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.